Satu Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih bisa dikatakan merupakan identitas orang-orang percaya. Oleh karena itu, orang-orang percaya sejatinya tidak akan pernah terlepas dari kasih, bahkan juga tindakan kasih tersebut. Sebelum kita mengasihi Allah, dikatakan bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah sumber kasih, bahkan dialah kasih tersebut. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang 11 ini sudah sangat jelas mengingatkan kita bahwa Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan hal yang serupa bagi sesama kita, terlebih juga kepada Tuhan. Namun demikian, kita menyadari bahwa yang namanya mengasihi bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan justru cenderung sulit bagi kita melakukannya. Dikatakan sulit karena kasih yang selalu kita upayakan terpancar dari diri kita, cenderung kasih yang masih menggunakan perasaan kita. Dalam ilmu biologi, perasaan manusia diatur oleh satu zat yang bernama dopamin. Dopamin sendiri mengatur jenis emosi apa saja yang terpancar dari diri atau dalam jiwa manusia. Baik itu ketika sedang merasakan yang namanya kebahagiaan, atau mungkin ketika sedang merasakan yang namanya kesenangan, atau bahkan ketika kita sedang merasakan yang namanya kesedihan. Oleh karena itu, perasaan tidak akan pernah bertahan atau konsisten. Satu waktu kita bisa mengasihi orang dengan tulus, namun sesaat kemudian kita juga bisa membencinya. Jadi perasaan kita tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk kita mengekspresikan kasih Allah bagi sesama kita. Kasih adalah keputusan. Dalam Matius 5 ayat 44 mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Untuk mengasihi musuh, tentu kita memerlukan yang namanya keputusan. Bagaimana mungkin kita dapat atau tetap mengasihi orang yang sudah melukai hati kita? Atau bagaimana mungkin kita tetap mampu mengasihi orang yang mungkin mengkhianati kita? Dan untuk melakukan semuanya itu, kita memerlukan yang namanya keputusan. Dan hal tersebut juga sama seperti yang Tuhan boleh lakukan bagi kita. Dia mengasihi kita pastinya karena keputusan. Dengan kita yang berdosa, kita yang bercela, bahkan kita yang sebenarnya sudah tidak layak lagi di hadapannya, Dia memutuskan untuk tetap mengasihi kita, bahkan menebus kita. Dia turun ke tengah-tengah dunia ini untuk membayar harga yang mahal, semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita ini berharga dan layak untuk menerima kasih-Nya. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk mewujudkan dan menunjukkan kasih kita semata-mata karena keputusan, seperti yang Tuhan boleh perlihatkan bagi kita, sehingga kasih kita menjadi kasih yang konsisten. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk tarikan dan hembusan napas yang Tuhan masih percayakan bagi kami saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa baik. Allah yang sudah sedemikian rupa mengasihi kami, sehingga kami yang sebelumnya berdosa, kami yang sebelumnya bercela, pada saat ini boleh dilayakkan untuk memiliki hubungan yang baik, hubungan yang hangat, bahkan hubungan yang intim dengan Allah. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini boleh menjadi bibit yang baik,
sampai pada akhirnya nanti boleh menghasilkan buah yang manis di dalam hidup kami. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan siapapun yang boleh melihat tindakan dan sikap hidup kami, mereka boleh melihat dan merasakan pancaran kasih Kristus di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, apapun juga yang akan kami lakukan, biarlah kami boleh berdampak besar untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan, mempertaruhkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melihat setiap gumul juang, cita harapan dari masing-masing kami. Kami percaya Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa. Amin.